Shalom saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada. Sebuah sukacita jikalau kembali lagi kita diberi Tuhan sebuah peluang, kesempatan untuk kita sama-sama berdoa, sama-sama menguatkan, dan sama-sama kita menyembah Tuhan. Malam hari ini ada ayat yang Tuhan ingatkan dan menguatkan sekali. Saya percaya ini ayat familiar, tetapi saya berdoa biar ayat ini menjadi kekuatan buat kita, menjadi perisai. Dalam Mazmur 91 ayat 1 hingga 4 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, dia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudara yang terkasih, apapun yang kau hadapi hari ini, saya mendorong setiap kita, mari berlindung di dalam naungan Allah yang Maha Kuasa. Karena hanya di dalam Dia ada segalanya. Proteksi yang kita rindukan ada di dalam Tuhan. Mari angkat hatimu hari ini bersama-sama dengan kita. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Yes Lord. Kami bersyukur ya Bapa, sebab Engkau Allah yang baik, sebab Engkau Allah yang setia. Sama-sama mari pujikan, katakan dari hatimu, lingkupiku Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Lingkupiku Tuhan, lingkupiku, yes Lord, dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku.
indah Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Kami kagum akan Engkau ya Bapa. Engkau luar biasa di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, yes Lord. Kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, yes Lord. Kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Jesus. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji.
Tuhan. Sekali lagi jika malam ini kami ada itu semua karena anugerah-Mu. Jika Engkau izinkan kami melewati ada banyak perkara dalam hidup ini, kami tahu semua karena anugerah-Mu. Dan hari ini kami mau berkata, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia. Saudara, apapun yang kau hadapi, mari percayalah, kita punya penolong yang setia. Kita punya Allah yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kita. Mari angkat penyembahanmu sekali lagi di hadapan Dia. Penolong yang selalu setia, yes Lord, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan sama saya, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, amin, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Amin. Yesusku tak pernah gagal. Sama-sama katakan, segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, amin, tetap percaya Tuhan setia. Katakan dengan percaya, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong
Pada malam hari ini biar Engkau pakai hidup kami Tuhan, untuk menggenapi rencana-Mu Tuhan. Pakai hidup kami ya Bapa, pakai hidup kami Tuhan, karena kami tahu rancangan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa, kami masih diberi kesempatan Bapa untuk hidup Bapa, untuk melayani Engkau Tuhan. Itu satu kehormatan hanya dari Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau selalu ingat kepada kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Kami tidak mau melihat keadaan kami apapun, pergumulan, badai yang kami hadapi Tuhan, tapi kami mau terus fokus kepada Engkau. Seperti Raja Wali, semakin besar badai itu, kami akan terbang tinggi, dengan kuasa Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan yang sangat baik, sangat setia. Dan semua orang katakan amin. Shalom, selamat malam ya semua. So kita akan terus masuk ke dalam firman Tuhan. So malam ini kita akan melihat firman ya, yaitu malam ini topik ialah tentang kejujuran, honesty ya, honesty. Sangat penting karena kita tahu bahwa Tuhan sangat melihat tentang karakter kita. Honesty, kejujuran itu penting di mata Tuhan. So kesetiaan juga bermaksud, kejujuran juga bermaksud bahwa kesetiaan kita orang yang berintegritas, dan itu sangat menarik hati Tuhan. Mengikut George Washington, seorang general militer dan juga presiden pertama Amerika Syarikat, beliau menyatakan, I hope I shall possess the firmness and virtue enough to maintain what I consider the most enviable of all titles. Maksudnya, saya berharap saya akan memiliki keteguhan dan kebajikan yang cukup untuk mempertahankan apa yang saya anggap paling membuat iri dari semua gelaran itu. Yaitu apa? The character of an honest man. Maksudnya, karakter seorang yang jujur. So di sini mari kita bisa menangkap sesuatu di mana Tuhan sangat menghargai karakter yang jujur, kata yang berintegritas dan baik ya di mata Dia. Dan George MacDonald ya, seorang pendeta dan juga penulis dari Scotland, beliau menyatakan, to be trusted is a greater compliment than being loved. Maksudnya, dipercaya adalah pujian yang lebih besar daripada dicintai. So di sini kita bisa lihat bahwa kejujuran bisa dipercaya oleh Tuhan itu sangat dihargai, sangat penting di dalam hidup ini. Dan kalau Anda malam ini bisa tangkap ini, saya percaya Tuhan akan membawa engkau naik. Anda akan terus dipromosi oleh Tuhan karena Anda bisa dipercaya. Anda seorang yang jujur di mata Tuhan. So, mengikut satu sumber honesty ya, honesty is defined as free of deceit and untruthfulness, sincere. When referring to a person who is honest, they will be considered genuine. Maksudnya, kejujuran diartikan sebagai bebas dari tipu daya dan ketidakjujuran. Maksudnya tulus. Jika merujukan kepada orang yang jujur, mereka akan dianggap seorang yang asli, genuine. Dan kamus Alkitab menyatakan kejujuran ialah satu kualitas pikiran dan karakter seseorang, ya, dan perilaku atau pemikiran yang benar secara moral semasa kita berurusan dengan orang lain, ya. So itu sangat penting. Kemurnian, kejujuran juga berarti tentang kemurnian, ketulusan hati, ya. So secara sederhana, kejujuran maksud ketulusan hati, ya, kelulusan hati, kebenaran, ya. So biar ya Anda menjadi ya, tidak Anda menjadi tidak. Jangan kita tambahkan apa-apa. Sebenarnya Anda tak usah bersumpah sebenarnya. Semasa Anda bisa menyatakan sesuatu yang benar, semasa Anda bisa berpegang, semasa orang bisa berpegang kepada percakapan Anda akan dihargai di antara manusia, bukan setakat Tuhan. Manusia akan sangat tertarik kepada Anda.
So kejujuran menarik hati Tuhan dan juga manusia. So siapa di sini tidak suka orang yang jujur? Bisa angkat tangan atau tulis di dalam Facebook. Kita semua sangat suka orang yang jujur. Kita tidak suka orang menipu kita atau berdusta dan sebagainya, kan? Saya percaya Anda tidak suka. Dan lagi kita orang percaya ialah apa? Kita adalah terang dan garam dunia ini, kan? So kejujuran sangat penting. Integritas sangat penting di mata Tuhan. Honesty is very important. So kehidupan Kristen haruslah ditandai dengan integritas dan kejujuran, ya. Semua itu sangat penting. Namun kita bisa kata bahwa bukankah kita orang berdosa, kita dilahir dengan dosa. Dan saya mau sharing kepada Anda. Tuhan Yesus sudah mati untuk kesalahan Anda dan saya. Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa Anda dan saya. Apalagi alasan untuk kita di mana kita terus berdusta, kita terus menghidupi kehidupan yang tidak jujur. Sebenarnya tidak ada alasan. Tuhan Yesus, all is finished on the cross. Semua sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, so kehidupan yang jujur sangat mempengaruhi hubungan Anda dengan pasangan hidup Anda, dengan pacar Anda. Sangat mempengaruhi hubungan dengan anak-anak Anda. Jika Anda seorang orang tua yang selalu tidak jujur, tidak bisa, anak-anak tidak bisa memegang kata-kata Anda bermasalah besar sebenarnya. So itu akan mempengaruhi hubungan di tempat kerja Anda. Jika Anda tidak jujur, wah, sangat besar, masalah besar. Perusahaan Anda bisa rugi. Anda bisa menjadi orang yang begal dengan membuat rencana dengan mungkin supplier atau customer untuk apa? Untuk merugikan perusahaan. Sangat besar. Bisa menjadi masalah sangat besar. Itu juga sangat penting di tempat pelajaran di Universitas College. Jika Anda tidak jujur, ya Anda bisa tak ada salah. Anda ingat bahwa tak ada salah saya dapat saya cheating, ya, di masa contohnya ujian, ya. Semasa Anda berinteraksi dengan teman Anda, bahkan di pelayanan di mana Anda melayani, di mana gereja Anda melayani, pasti orang tidak suka mereka yang tidak jujur. Itu sebenarnya itu is a universal kebenaran yang universal, ya. Ingat tentang Matius 7 pasal 7 ayat 16 menyatakan, memberitahu bahwa kita akan dikenal dari buah setiap kita. Sebenarnya orang bisa melihat, tidak orang yang bodoh, ya. Mungkin Anda belum menghidupi hidup ini, ya. Tidak ada orang bodoh sebenarnya. Anda ingat, Anda sangat bijak, tapi ada orang lebih bijak, lebih pandai, lebih berhikmat, lebih berpengetahuan dan sebagainya. Matius 7 ayat 16 menyatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, maksud orang yang tidak kurang jujur. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? So kita akan dikenali dari kelakuan setiap kita, ya, dari hasil perbuatan, dari sikap hidup kita. Tidak bisa lari, kita tidak bisa lari. Mungkin seseorang tak akan bisa menangkap bahwa Anda tidak jujur, tapi orang lain, orang lain. Lagi jika bos Anda di tempat kerja Anda, ya, jika ataupun pemimpin Anda, hidup Anda, atau orang tua Anda dan sebagainya, atau abang kakak Anda, atau ya mungkin datuk nenek Anda, mereka bisa menangkap sebenarnya mereka sudah melewati hidup, ya. Hanya ada kala orang menjaga hati Anda, ataupun orang memberi peluang untuk Anda untuk bertobat. Orang sayang Anda. Itulah sebab mereka tidak mengatakan, Anda tidak jujur, bagian itu tertentu. Itu saja. Ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Itu sangat nyata, ya. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Jika ada orang yang jujur, pasti Anda akan bisa menghasilkan sesuatu yang sangat enak, sangat manis.
ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ayat 19 sangat penting. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Itu akibatnya. Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Maksud apa? Setiap pohon yang menghasilkan buah yang tidak dapat dimakan atau sudah jelek, sudah tidak, atau dimakan oleh binatang dan lain dan sebagainya, ya, atau sudah menjadi buruk, ya, akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Sebenarnya dibuang dalam api sebenarnya, jika Anda bisa sudah banyak membaca firman Tuhan, membuang di dalam api, masuk, dibuang ke lautan api. Anda akan disiksa selama-lamanya. Tidak, di sana Anda tidak bisa bertobat. Saya mau mengingatkan bahwa semasa kita sudah dihakimi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan seandainya kita dianggap bahwa tidak pas, kita dibuang saja di lautan api. So mari kita menjaga hidup kita. Ayat 20 menyatakan, jadi dari buahnya kamu akan mengenal dia, mereka. Ya, so itu diulang lagi, ya. So orang bisa melihat dari perbuatan Anda, hidup Anda. So malam ini mari kita menjaga kebenaran yang baik, yang benar, hidup benar di mata Tuhan, ya. Jangan ikuti standar di dunia ini. Standar dunia kata, kita ambil sedikit uang dari perusahaan, is okay. Kita lying, ya. Kita tidak jujur, kita berdusta, ya. Kita menipu orang, is okay. Is okay, ya. Terutama bisnes, ya. Is okay. Ya, kita, ya. Contohnya kita membaiki kereta, ya. Kita sepatutnya ditukar itu spare part yang baru, tapi yang kita guna yang second hand, tapi kita charge orang. Contohnya yang charge dengan spare part yang baru itu. So itu sebenarnya tidak berkenan, ya. So itu hanya salah satu contoh. Saya percaya Anda sudah melewati hidup ini. Anda tahu sebenarnya, jika Anda jujur, Anda tahu setiap langkah, setiap apa yang Anda berkatakan, apakah itu benar atau tidak. Itu dengan tipu muslihat atau sesuatu yang benar. Sebenarnya Anda tahu. So itu mari kita menjaga hidup setiap kita, ya, menjaga hidup setiap kita. So tentang satu hukum di dalam Alkitab, di mana di Lukas pasal 6:31 sangat sederhana sebenarnya. Saya hanya mengulangi untuk memperingatkan Anda, ya, saja sebenarnya. Anda pasti tahu jika Anda membaca Alkitab. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Sangat sederhana. Sama seperti Anda suka untuk berbuat apa kepada orang lain, sedemikian juga hendak kamu berbuat kepada mereka. Anda tidak suka orang menipu Anda, jangan menipu. Anda tidak suka orang menjelekkan Anda, jangan menjelekkan Anda. Anda tidak suka orang berkata-kata di belakang Anda, jangan melakukan. Sangat sederhana. Anda sudah tahu sebenarnya, saya percaya. Dan di Amsal ini tentang kelakuan kita, ya. Amsal 10 ayat 9, ya, 10, ya, menyatakan, siapa bersih kelakuannya dan aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui, ya. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Itu satu kebenaran sebenarnya. We cannot lie to people all the time. Pasti hanya orang apakah mereka cucuk. Kita, kamu berdusta, kamu menipu saya. Hanya saja sebenarnya. Orang jujur hidupnya aman. Orang yang menipu akan ketahuan. Ingat, ya. Di dunia ini banyak orang bijak, lebih bijak daripada Anda dan saya. Orang mempunyai tempat berpijak yang teguh, ya. Orang baik, orang benar. Tetapi seorang penjahat akan tergelincir dan jatuh, ya. Itu satu versi menyatakan, sesiapa yang berliku-liku jalannya, ya, mereka penjahat akan jatuh satu kali. Barang siapa yang berjalan dengan tulus hati, ia akan bersama, dia berjalan dengan ketentuan, pasti
pasti sampai ke destinasi. Tapi orang yang membengkak-bengkokkan jalannya, itu kelak akan ketahuan. Ayat 10 menyatakan, siapa mengelip mata menyebabkan kesusahan. Siapa bodoh, bicaranya akan jatuh. Ya, so itu satu peringatan untuk anda dan saya. Maksudnya siapa yang menyembunyikan kebenaran menimbulkan kesusahan. Ya, siapa yang mengetik dengan terang-terangan mengusahakan kesejahteraan. Bermain mata dengan dosa mendatangkan duka cita. Ingat. Ya. Teguran yang berani mendatangkan perdamaian. Ya. So barang siapa bermain-main, mata itu kelak akan mendatangkan duka cita. Ya. Kita akan menyesal satu kali. Ya. Dan orang yang gila perkataan mulutnya, itu kelak akan binasa. So mari kita belajar. Ya. Bukan setakat untuk anda, tapi itu peringatan untuk saya. Saya juga harus berjaga jarak tentang omongan dan sebagainya. Di 2 Korintus pasal 8 ayat 21 menyatakan, kerana kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan. So, kita berbuat baik bukan hanya di hadapan Tuhan. Ya, mungkin orang tidak melihat, tapi juga di hadapan manusia. Sangat penting. Ya, kami mau bertindak jujur, bukan hanya di hadapan Tuhan, maksudnya, tapi di hadapan semua orang. Ya, kami telah berusaha melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dan juga baik di depan manusia, berbuat perkara yang benar di depan Tuhan. Ini bicara tentang hati kita. Sangat penting. Kelakuan kita bermula dari mana? Dan hati. Jika hati kita tidak jujur, akan mempengaruhi kelakuan kita, sifat kita. Bagaimana kita memikirkan semuanya. Atau kita menjadi orang yang senang cari shortcut. Kita menjadi orang yang tidak jujur. Ya. So Matius pasal 5 ayat 8 menyatakan berbahagia orang yang suci hatinya, kerana mereka akan melihat Allah. So itu menyatakan berbahagialah orang yang murni hatinya, orang yang murni, ya, tulus hatinya. Ya, mereka akan mengenal, mereka akan bisa memandang Tuhan. Tuhan akan memberi kesempatan. Mereka akan bisa datang di hadirat Tuhan. Ingat bahwa Tuhan kita ya Tuhan yang kudus. God is holy. Dia tidak akan bisa menerima sesiapa yang bercela, berdosa, yang tidak bertobat. Dia tidak bisa menerima, sorry. So mari kita bisa memikirkan, jika anda mau ending anda ialah, ya, walaupun itu bukan, tidak harus ditekankan, tapi jika anda mau sampai ke syurga nanti, jamin hidup. Karena orang berdosa, orang yang tidak jujur, tidak akan bersama dengan Tuhan. Itu sangat nyata. God is holy. If you are not holy, you think you can make it to heaven? Pertanyakan kepada diri anda. Amsal 11 ayat 3 ya, menyatakan orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirosak oleh kecurangannya. Kecurangannya ya. Maksudnya orang baik dituntut oleh kejujurannya, orang yang suka bohong dihancurkan oleh kebohongannya sendiri, ya. So orang baik dibimbing oleh kejujurannya, ya, ketulusan hati dia. Ketulusan orang berhati betul akan memimpin dia. Tapi orang yang jahat dibinasakan oleh kecurangannya. Kita akan rosak, kita akan binasa jika kita hidup tidak jujur. Karena setiap anda harus memahami, setiap semasa mungkin anda katakan, wah, menipu sedikit is okay, ya, tidak jujur sedikit is okay. Ini sebenarnya tipu muslihat dari iblis sebenarnya. Dia kata, selingkuh sedikit is okay, tidak jujur untuk pasangan is okay, tidak jujur dalam hal kewangan is okay, sedikit-sedikit, ya. Tapi lama kelamaan anda akan menjadi bebal dan anda menjadi orang yang tidak bisa mendengar dari Tuhan. Anda menjadi orang yang tidak peka kepada Tuhan. Dan itulah masalahnya. Karena Tuhan mau setiap kita di Wahyu dan Matius sangat berkali-kali Tuhan menyatakan bahawa apa? Berbahagialah mereka yang bisa mendengar dari Roh Tuhan. Ya, mereka yang bertelinga, marilah mendengar dari Tuhan. Firman Tuhan sebenarnya untuk kebaikan setiap kita. Ya. So dalam kasih Kristus saya mau mendorong anda. Sebenarnya kita bisa. Nanti saya akan mengulas lagi tentang
kejujuran, yaitu honesty. Ya. Di Amsal 12 ayat 17 menyatakan, ya, dan seterusnya berapa ayatnya. Siapa mengatakan kebenaran, nyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. So, dengan mengatakan yang benar, orang menegakkan keadilan, ya. Dengan berdusta, orang mendatangkan ketidakadilan. Anda berdusta, you are not fair to people, or you are not fair to your company, or you are not fair to your spouse. Ya, dengan pasangan hidup, you are not fair to many people, your best friend, or it's not fair. Semasa kita tidak jujur, hidup tidak jujur, ya. Itu sebenarnya tipu muslihat dari iblis sebenarnya. Jangan terjerat. Orang baik bersifat jujur dan terus terang. Ingat, orang baik bersifat terus terang. Akan. Kalau Anda mau menjadi orang jujur, jangan seperti dunia ini akan katakan, saya akan contohnya membeli sesuatu barang. Ya, saya memberi itu, tapi saya dalam perkataan marketing, ya, yang sangat menarik, sebenarnya Anda mencuri, ya, menjadi orang rugi. Apakah ada customer yang suka dirugikan? Pertimbangkan itu, ya. So maksudnya juga orang yang suka memutarbalikkan kata-katanya, ya, itu maksudnya berdusta. Orang berdusta suka, bahkan orang yang biasa, ya, orang suka memutarbalikkan kata-katanya, sebenarnya orang suka manipulasi orang. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah Anda suka dimanipulasi? Anda suka ditipu orang? Kalau Anda tidak suka, mengapa Anda melakukan? Mungkin Anda hidup benar, it's okay. Puji Tuhan. Saya percaya setiap spirit pasti hidup benar. Saya percaya. Karena di dalam Kristus, Tuhan sudah memberi kita kuasa dan otoritas untuk mengatasi semua itu. Ayat 18 menyatakan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Maksud omongan yang sembarangan dapat melukai hati sebagai tusukan pedang, ya. Kata-kata bijaksana akan menyembuhkan, ya. So, mari kita belajar bersama, ya. Ada orang yang suka mengeluarkan perkataan yang menusuk dan menyayat hati, ya. Tapi perkataan yang orang biasa menghibur, menyembuhkan, ya. Adalah orang yang punya perkataan kurang pertimbangan, seperti keris yang menikam tajam. Tapi lidah orang berbudi itu seumpama obat adanya. So, mari kita menjadi orang yang bijak, orang yang bisa dipercayai Tuhan, menjaga setiap mulut kita. Kalau Anda sudah melakukan, saya percaya masih ada harapan, yaitu semasa kita bertobat. Kalau semasa kita bertobat atas dosa, Tuhan yang setia adil untuk ampuni setiap dosa kita dan memulihkan kita. Tapi kalau Anda tidak mau bertobat, ya, Tuhan tak akan bisa memaksa Anda. Karena God give you free will. Anda harus memilih. Ayat 19 menyatakan, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. So, jika Anda selalu sangat mengasihi, ya, sangat memberi perhatian kepada setiap perkataan Anda, yaitu bibir yang mengatakan kebenaran tetap selamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Ya, ingat, dusta akan terbongkar dalam sekelip mata. There's no secret in this world unless you don't do it. No secret. Orang lambat laun akan tahu. Tapi kata-kata benar akan tetap sepanjang masanya. So mari kita pelajari kebenaran tahan uji untuk selama-lamanya. So mari kita belajar kebenaran itu tahan uji. Dusta segera akan diketahui orang. Mungkin bukan teman Anda, tapi saya percaya hidup ini tak ada orang yang bodoh. Anda tangkap yang ini. Kalau semasa kita tidak bisa jujur, Anda akan ditangkap, Anda akan dipermalukan.
itu masih oke sebenarnya. Hidup Anda hancur, itu mungkin masih oke. Karena hanya di bumi saja. Ada pemalukan, dihancur, apa-apa. Jangan kerana dosa Anda berdusta, menipu, Anda dipisahkan dari Tuhan selama-lamanya. Disiplin sebenarnya baik. Sakit, Anda rasa pahit, Anda tidak senang. Siapa yang senang suka disiplin? Tapi standar Tuhan ialah holiness. Standar Tuhan ialah berintegritas. Standar Tuhan ialah jujur, hidup benar. Kalau Anda tidak mau, Anda harus menanggung akibatnya. Saya harap itu tidak berlaku. Tapi saya tahu bahwa kebenaran firman ialah God is holy. Dia tak akan bisa bersama dengan orang, manusia yang jijik, yang berdosa. Ingat. So mari kita perhatikan tentang yang ini. Oke, seterusnya ayat 20 menyatakan, Amsal 12:20 menyatakan, tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. So, orang yang merencanakan kejahatan suka akan ketidakadilan. Ya, Anda sudah tahu tadi, saya sudah katakan, orang yang mengusahakan kebaikan akan bahagia. Kita membuat baik. Contohnya, jika Anda jujur, jika Anda contohnya orang hilang dompet, Anda membawa balik kepada dia, Anda sangat sukacita, bahagia. Tapi jika Anda pencuri itu, ya mungkin di dalam dompet itu ada 1 juta US dollar. Tapi saya ingat, Anda akan berwas-was, Anda akan khawatir, apakah aku akan ditangkap, dipenjarakan? Ya. So tipu daya memenuhi hati orang yang berniat jahat. Ingat, tipu daya memenuhi orang yang berniat jahat. Itu tipu mengesahkan iblis. Ingat, jangan suka menipu. Sukacita memenuhi hati orang yang berniat baik. So apa niat? So Tuhan selalu melihat motivasi, bukan setakat kelakuan sifat Anda, kelakuan Anda. Tuhan selalu melihat motivasi. Motivasi yang tidak benar Anda akan bang dengan kebenaran firman. Ya. So mari kita berhati-hati. Tipu ada dalam hati orang yang berniat jahat, tapi orang mempercayai pendamaian ada maksud baik. Okay. Ayat 21 menyatakan, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Wow. Satu kelegaan untuk kita yang hidup benar. Setiap nasibnya pasti ada hidup benar. Tapi orang pasti akan senantiasa celaka. Maksudnya, orang baik tidak akan kena musibah. Ya? Orang jahat akan selalu kena susah. Selalu dirunding kesulitan. Wah, mengapa hidup ini susah dan sebagainya. Bahwa tiada kejahatan berlaku atas orang benar. Tapi orang pasti itu mengandung saraf dengan kejahatan. Ya, celaka pun tidak akan berlaku atas orang yang benar. Tapi orang berdosa akan dipenuhi dengan kejahatan hidup dia. Ya. Ayat 20 menyatakan orang berdusta, orang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Itulah firman Tuhan sebenarnya. Keji. Tuhan ya itu keji. Tapi orang yang berlaku setia dikenannya. Ya. So Tuhan selalu membenci orang berdusta. Ya. Tapi senang dengan orang yang jujur. Allah senang kepada orang yang memegang janji. Apakah Anda orang yang bisa dipegang janji? Ada berjanji untuk melakukan sekian, ada berjanji untuk sesuatu, yang Anda akan memenuhi itu. Dan Tuhan benci akan orang tidak menenapi janji. Lidah bercabang itu kebencian kepada Tuhan. Tapi orang selalu berlaku dan tulus hati adalah kesukaannya. So mari kita ingat tentang kebenaran firman. Saya percaya Anda tahu sebenarnya. Dan di dalam Alkitab ada dua orang ya, saya mau share ya, mungkin Anda juga tahu ya, yaitu kehidupan Ananias dan istrinya Safira. Di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa
mereka suami isteri itu menjual hasil tanah itu, ya, dan memberi. Mereka mengatakan kepada Rasul pada zaman itu bahawa mereka memberi sepenuhnya kepada Rasul-Rasul Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya mereka Mereka menahan sebahagian. Itulah penipuan. Apa yang berlaku ke dalam kedua suami isteri itu? Pertama, suami berdusta di depan Rasul Tuhan Yesus. Ananias berubah, meninggal. Selepas itu, Safira isteri juga melakukan. Saya ingat mengingatkan anda, ya, di dalam Alkitab mungkin ada kala hanya disentuh satu kali saja, tapi sebenarnya itu menunjukkan isi hati Tuhan. Orang yang menipu Tuhan sangat sedih. Tuhan mengasihi manusia. Tuhan memberi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk manusia. Dan Tuhan sudah memberi satu cara di mana kita bisa ditebus dari dosa kita. So, mari kita ingat tentang isi hati Tuhan. Kedua yang siapa? Anda tahu, Judas Iskariot, ya. Benda hari yang tidak jujur, yang rakus dan tamak, ya. Of course, dia salah mengkhianati, menjual rabai, guru dia, orang yang mengajar dia tentang kebenaran, orang yang mengasihi dia. Ini di Matius pasal 26 ayat 14 menyatakan, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Judas Iskariot kepada imam kepala, ya. Ayat 15, Judas menyatakan, apa yang hendak kamu berikan kepadaku? Wah, tawa, ada untung, ya, untuk menjual guru dia, ya, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Mereka membayar 30 wang perak kepadanya. Nah, ini orang boleh jual ini, orang tidak bisa dipercaya, orang tidak jujur. Ingat, jika Judas bisa mengkhianati, jika Judas bisa hidup tidak jujur, walaupun dimurahkan oleh Tuhan Yesus, apalagi anda dan saya. Apakah anda pernah dimurahkan oleh Tuhan Yesus secara pribadi? Mari kita melihatkan itu. Ayat 16, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Anda tahu, ya, akhirnya anda tahu, dia menggantung diri. Judas Iskariot mati dengan sangat sedih. Tak ada kesempatan. So, mari jangan menebalkan, jangan menjadikan, ingat dosa itu is okay one time. Anda berdosa satu kali, mungkin okay. Kedua kali, okay. Ketiga kali, kali ke-10 sudah berbau. It's okay, saya mencuri uang, it's okay. Saya tidak jujur, it's okay. So, mari kita ingat tentang yang itu, ya. So, di sini saya juga mau ada kesaksian di mana seorang orang yang bernarkoba, ya, orang Jerman bernarkoba, ditangkap polis, dipenjarakan. Lepas itu beliau keluar dari penjara dan bekerja di posisi sangat sederhana di satu usaha. Beliau setia melakukan pekerjaan dia. Ingat, ini orang yang makan narkoba. Dia pulihkan, dia mulai bekerja dari status yang paling rendah sekali. Lepas itu karena kesetiaan dia dipromosikan oleh bos dia, dipromosikan lagi. Dan jika anda tahu tentang budaya orang Jermannya, mereka sangat mementingkan tentang pelajaran. So, oleh itu dia kata, supaya saya masa depan saya lebih baik, saya harus pergi ke universitas college untuk ambil kursus yang tertentu. Dan bos dia sedang beritahu kepada bos dia, bos kata, anda tak bisa pergi. The company need you. Perusahaan ini memerlukan anda. Anda adalah satu-satu orang yang saya bisa percaya. Dan bos berkata kepada orang yang pernah berdosa, ya,
mengalami sesuatu yang sangat jelek. Tapi bos kata kepada dia bahwa dia akan mengajarnya semua ilmu yang dia perlu untuk berusaha. Kejujuran, kesetiaan. Semasa kita katakan bicara tentang kejujuran, juga tentang kesetiaan. Apakah Anda bisa dipercaya sebenarnya? Asasnya ialah, dasar ialah, apakah Anda bisa dipercaya orang? Sebenarnya kejujuran. Jika Anda bisa dipercaya oleh bos Anda, jika Anda bisa dipercaya oleh pemimpin Anda, bahkan jika Anda tetap menjaga hidup Anda, hidup jujur di depan Tuhan, Tuhan pasti mempromosikan. Itu satu kesaksian di mana mengingatkan setiap kita selalu ada kesempatan. Kalau kita bertobat seperti orang Jerman itu yang bernarkoba dulu, keluar dari penjara, mulai dari yang ke bawah sekali sampai dipromosikan, sampai dinyatakan oleh bosnya, "You cannot go. You are the only one I can trust." Wow. Apakah Anda mau itu terjadi di hidup Anda? Mari kita pegang kepada yang ini. Di Alkitab, ya, so ini firman yang terakhir, yaitu di 1 Korintus pasal 10 ayat 12 menyatakan, sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya jangan jatuh. Itu satu peringatan untuk setiap Anda dan saya. Maksudnya, berhati-hatilah kalau Anda mengira bahwa mustahil saya dapat berbuat demikian. Hendaklah Anda berwaspada, ya. Karena Anda mungkin jatuh ke dalam dosa. Peringatan untuk setiap kita, no one infallible. Jika Anda mengikuti tentang pelayan-pelayan atau pemimpin dan sebagainya, ada yang jatuh. Itulah sebab mari kita menjaga hidup kita. Dan semasa kita menjaga hidup kita, fokus Anda yang kepada Yesus. Seandainya sesiapa, teman baik Anda, pemimpin Anda, sesiapa jatuh, Anda tak akan tergoncang karena manusia bisa jatuh. Sesempurna mereka bisa, karena masih manusia, berpotensi untuk jatuh kalau kita tidak menjaga, membangun benteng dalam hidup kita. Ayat 13 menyatakan pencobaan. Nah, ini saya mau Anda tangkap. Pencobaan ayat 1 Korintus pasal 10 ayat 13 menyatakan pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ingat, tidak melebihi kekuatan manusia. Maksud keinginan jahat yang masuk ke dalam hidup Anda bukanlah hal yang baru. Itu terjadi semasa Anda dan Hawa berdosa, bahkan berdusta. Tidak ada cobaan yang tidak dapat diatasi. Maksudnya, seterusnya, sebab Allah setia, dan kerana itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ingat, ya, Allah setia pada janjinya. Percayalah bahwa Allah tidak akan membiarkan cobaan menjadi demikian berat sehingga Anda tidak dapat menahannya. Seterusnya, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu. Ingat, sangat penting. Tuhan akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Maksudnya apa? Allah akan memberi jalan kepadamu untuk menjadi kuat supaya Anda dapat bertahan, ya. Ia akan mengajar Anda bagaimana untuk menghindar dari cengkeraman cobaan supaya Anda dapat menanggungnya dengan sabar, ya. Ia akan mengadakan suatu jalan kelepasan untuk Anda. So, oleh sebab itu, semasa jika Anda masih mau memberi alasan bahwa ya saya berdosa lah, saya sangat lemah lah sebagainya, saya mesti menipu lah, saya perlu berdusta lah, karena saya takut ke bos saya takut kepada orang tua saya takut kepada teman saya takut mereka tidak menerima saya dan sebagainya. Kebenaran firman di sini menyatakan bahwa Tuhan sudah menyediakan ya satu jalan keluar untuk Anda dan saya. So, sorry, pintu sudah ditutup di mana
tak ada alasan. Anda tidak bisa membuat alasan. Anda tidak bisa mengatasi dosa karena Anda tidak bergantung pada Tuhan. Anda tidak mencari Tuhan. Anda tidak membangun iman Anda. Mungkin Anda tidak berperang secara roh, menggunakan peralatan senjata yang Tuhan sudah berikan. Tuhan sudah memberikan kepada setiap kita kuasa dan otoritas. Anda tidak menggunakan. So, apakah itu salah Tuhan? Tak boleh kan? Dia Allah, dia kudus. Dia dicobai. Tuhan Yesus dicobai di bumi, tapi tanpa dosa. Sebenarnya salah kita jika kita jujur bahwa itu sebenarnya kita harus menjaga. Seterusnya, seorang pengajar Alkitab Inggris yaitu Arthur Walkington Peake, beliau menyatakan, an honest heart seek to please God in all things and offend Him in none. Maksudnya, hati yang jujur berusaha untuk menyenangkan Tuhan dalam segala hal. Kita melakukan kejujuran, kita hidup jujur untuk menyenangkan Tuhan, bukan hanya di bagian keluarga saja, atau di bagian teman saja, atau di bagian pelayanan saja. No, di semua bagian hidup kita wajib. Karena Tuhan sudah memberi kita otoritas, kuasa, dan jalan keluar. Anda dan saya tidak ada alasan. Anda bisa mau membuat alasan sebagai jika Anda mau membuat alasan, itu pilihan Anda. Dan nanti semasa Anda bertemu dengan Tuhan, Anda harus menjawab. Anda harus menanggung akibatnya. Ingat, saya sudah mengingatkan, saya sudah menyatakan bahwa Tuhan kita Tuhan yang kudus, Holy God. He is a Holy God. Dia tidak akan bersama dengan orang yang berdosa. Yang akan bisa menerima mereka yang berdosa. Karena Tuhan Yesus sudah rela membenarkan, bahkan dia mati di atas kayu salib untuk Anda dan saya, untuk dosa Anda dan saya. So itulah, malam ini saya mendorong Anda bahwa mari kita bersikap jujur. Putuskan, sebenarnya kejujuran dia satu pilihan. Satu pilihan sebenarnya. Bukan bisa tak bisa, itu satu pilihan. Anda pilih untuk hidup jujur. Anda mengusahakan untuk hidup jujur. Saya percaya Tuhan menghargai. Tapi Anda masih tidak menjaga kejujuran, integritas. Jika Anda masih menjadi orang yang tidak bisa dipercaya oleh orang manusia dan Tuhan, Anda akan harus membayar harga yang sangat mahal. Sangat mahal. Jika hanya keuangan saja masih oke. Jika hanya khusus hubungan masih oke. Jangan sampai Anda dan saya dibawa ke lautan api, lake of fire, forever torment. So mari kita doa. Ya Tuhan, hamba sudah sampaikan firman. Biar setiap yang streaming menangkap dari Engkau Tuhan bahwa kejujuran sangat penting. Sia-sia saja bahwa kita bertipu muslihat, bertipu daya dan sebagainya, berdosa sebagainya. Karena semua telanjang di depan Engkau. Semua telanjang di depan Engkau. Dan Engkau Tuhan Yesus yang Tuhan yang kudus. Jika kami mau mendekati Anda, jika satu hari kami mau pergi ke tempat Anda Tuhan Yesus, kami wajib untuk hidup kudus, hidup tidak bercela, menjaga hati kami, menjaga kelakuan kami, supaya jangan kami ditolak oleh Engkau Tuhan Yesus. Ya, kami tahu Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Engkau Tuhan yang penuh dengan rahmat. You are the merciful God. You are the loving God. Engkau selalu memberi kesempatan untuk sesiapa mereka yang rela bertobat. Ya Tuhan, jika ada di antara yang streaming yang mau bertobat, ya Tuhan,
Anda dengar dari mereka Tuhan. Anda dengar mereka Tuhan, dan biar mereka bertobat di depan Engkau. Dan sesiapa yang mau bertobat, ikuti saya. Tuhan Yesus, aku mengaku bahwa aku seorang berdosa. Tuhan Yesus, ampuni dosaku, pelanggaranku, semua yang tidak berkenan kepada Engkau. Ampuniku. Malam ini aku ingin menyerahkan hidup saya kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah juru selamatku. Engkau raja di dalam hidup aku. Ya Tuhan, aku serah kepada Engkau Tuhan. Biar Engkau terus mengerjakan sesuatu di dalam hidup saya, supaya aku bisa hidup berkenan kepada Engkau, supaya aku bisa menjadi milik Engkau. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus yang begitu mengasihi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang katakan amin. 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 Malam hari ini mari kita akan lanjutkan juga doa kita, saudara. Mari kita berdoa untuk beberapa perkara doa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Mari kita berdoa bersama bagi Yes. tubuh Kristus di Malaysia. Amen. Kita berdoa agar tetap kuat, dan setiap orang yang percaya Yes. yaitu menjadi terang dan garam untuk Yesus di mana saja mereka berada. Dan dalam seperti dalam firman Tuhan 2 Timotius 1:7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, Amen. melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Amin. Yes. Oke, seterusnya kita juga akan berdoa untuk pemimpin dan pelayan dan gereja, agar mereka ditambah hikmat untuk memimpin jemaat-jemaat dan pelayanan dalam masa yang mencabar ini. Tubuh Kristus terus menolong semua. Mari kita berdoa. Yes. Bapa di surga, kami berdoa ya Bapa untuk Terima anggota kasih, dalam Tuhan. tubuh Kristus ya Bapa, kami percaya pada tengah-tengah mereka ya Bapa, untuk mengurapi setiap Yes, Lord. tubuh-tubuh apa siapapun mereka ya Tuhan, kami percaya Engkau menyertai mengurapi ya Tuhan. Amin. Bersama mereka Amin. apapun yang mereka alami, mereka tetap kuat teguh dalam Engkau Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Dalam Tuhan. nama Yesus. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Yesus. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Yes. Saudara, mari kita berdoa juga untuk bangsa ini. Mari angkat tanganmu dimanapun kau berada. Mari beri hatimu untuk Malaysia. Tuhan, kami membawa Malaysia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang dicintai Tuhan. Semua Tuhan, khususnya hari-hari ini perkara-perkara yang ada, semua kesakitan Tuhan yang hari-hari ini bahkan kami lewati pandemik ini Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun atas semua yang sakit Tuhan. Setiap mereka disembuhkan oleh Bilu dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memulihkan Tuhan setiap pesakit COVID-19 Tuhan, setiap frontline Tuhan, mereka-mereka yang bertugas di depan. Bapa, beri mereka kekuatan, proteksi mereka, ekonomi yang ada di Malaysia juga. Tuhan, kami minta anugerah-Mu, pemulihan terjadi Tuhan. Bahkan politik pemerintah di Malaysia, Tuhan, kami berdoa mari tudung Tuhan turun atas Malaysia. Malam hari ini ya Bapa, seperti yang apa kami tadi sudah dengar juga, biar kami menjadi umat-Mu, hidup kami menjadi berkat, hidup kami menjadi teladan, melalui kejujuran kami, integritas kami Tuhan, akan bisa memancarkan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa untuk setiap umat-Mu, untuk setiap mereka jika ada di antara mereka yang sakit. Saudara Engkau yang sakit, mari Kau letakkan tumpangi tangan kepada organ tubuh bahagian di mana Engkau sakit. Dan mari percaya dengan iman. Biarlah bilur darah Yesus menyembuhkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dari ujung kepala sampai telapak kaki, apapun kesakitan yang kau alami, Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah pulihkan, Tuhan memerdekakan, Tuhan menyembuhkan. Biar engkau akan dipakai Tuhan dan memberi hidup bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tubuhmu akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Semua yang tidak baik tidak terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan saudara, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Yes, Lord. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupmu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau di dalamku, Kau di dalamku, bersamaku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami memuliakan Engkau Tuhan mulai hari ini. Biar hidup kami menggenapi firman-Mu mulai hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, dan biarlah nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami. Diberkati setiap kami, bahkan mereka yang setialah sampai akhir. Anugerah-Mu turun dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima yang ajaib yang daripada Tuhan. Saudara, terimalah yang daripada Allah. Biarlah cinta kasih yang daripada Tuhan, sinar kasih yang daripada Allah menyertai engkau mulai hari ini. Tuhan menerangi engkau dengan cintanya. Tuhan akan menyertai engkau kemanapun kau pergi. Keluar masukmu dilindungi oleh tangan Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Allah menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.